buat manfaat buat kesehatan biar darah dalam tubuh biar beregenerasi lagi. Itu kalau nggak donor, badan tuh rasanya nggak enak. Tapi kalau donor sering itu seger. Dan inilah yang kami harapkan, supaya semua instansi bisa mendonorkan darahnya, sehingga tanggung jawab kami di dalam jaminan ketersediaan bisa kami lakukan. Di Hari Perhubungan Nasional ke-53 tahun, Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan menghadiri undangan untuk melaksanakan aksi donor darah yang berlangsung di ruangan gedung serbaguna Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat. Acara yang berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 11 dan 12 September 2024, dihadiri beberapa pejabat tinggi Kementerian Perhubungan dan ribuan pegawai. Ditemui media di ruang kerjanya Dr. Suharan Manulang, Kepala Unit Donor Darah Kota Tangerang Selatan menjelaskan, para peserta terlihat sangat antusias untuk mendonorkan darahnya, dan kehadiran dirinya bersama para petugas untuk memenuhi undangan dari PMI DKI Jakarta dalam kegiatan aksi donor darah. Ya, jadi hari ini kami dapat undangan dari PMI DKI, dari Unit Donor Darah untuk kami mengadakan donor darah dalam rangka Hari Perhubungan Nasional ke-53 di Jakarta. 2 hari, tanggal 11 dan 12. Targetnya 1.000 donor. Tadi yang hadir, walaupun Pak Menteri tidak hadir, juga Pak Sekjen, tapi kalau nggak salah Biro Umum yang tadi mewakili Pak Menteri, dan beberapa juga pejabat hadir, dan begitu antusiasnya. Saya kira ini sesuatu yang membuat kami sukacita untuk melanjutkannya. Dirinya berharap semua instansi mau mendonorkan darahnya, di mana untuk memenuhi ketersediaan darah, dibutuhkan darah sebanyak 2% dari jumlah penduduk. Hal tersebut disampaikan dirinya dalam sambutannya. Dan hal tersebut menjadi catatan Kementerian Perhubungan, di mana ke depan pihaknya akan melaksanakan donor darah, bukan hanya di acara khusus melainkan setiap bulan secara bergilir. Yang tadi juga kami sampaikan di acara pembukaan Hari Perhubungan Nasional itu, bahwa secara sebut mandatori lah ya, mandatori itu 2% dari jumlah penduduk. Kalau Tangerang Selatan kan kurang lebih 1,5 juta. Jadi kalau 2%-nya itu 1 tahun itu 30.000 kantong darah. Ya kalau dirata-ratakan sebulan 3.000 kantong. Diratakan 1 hari ya 100 kantong gitu. Nah kami sampaikan, sehingga akhirnya ini menjadi satu catatan bagi para pejabat di perhubungan, bahwa kelihatan ingin mengadakan tidak hanya event ulang tahun aja. Karena kalau tidak salah karyawan hampir 6.000, mungkin akan tiap bulan diadakan secara bergilir. Dan inilah yang kami harapkan, supaya semua instansi bisa mendonorkan darahnya, sehingga tanggung jawab kami di dalam jaminan ketersediaan bisa kami lakukan. Dirinya menambahkan, untuk mewujudkan kebermanfaatan darah bagi masyarakat yang membutuhkan, pihaknya terus melakukan pembenahan dari berbagai dimensi, mulai dari jaminan ketersediaan darah, jaminan mutu, mengembangkan HIT transparansi stok darah, dan mengembangkan akses dalam permintaan darah. Jadi donor darah itu, ya tadi, jaminan ketersediaan, kemudian jaminan mutu, bagaimana juga kita mengembangkan HIT ya, untuk bisa transparansi stok darah, kemudian bagaimana mengembangkan akses dalam permintaan darah ya, dengan kemitraan dengan rumah sakit, itu pun harus kita benahi. Nah jadi keempat hal ini kan punya dimensi yang berlainan. Kalau untuk jaminan ketersediaan, ya saya sampaikan bahwa pabrik darah adalah manusia. Makanya dengan kerjasama seperti ini, sesuatu yang kami sambut baik, bahkan bisa menular kepada instansi yang lain, bahkan komunitas. Sehingga akhirnya kami bisa menyediakan darah. Bahkan kalaupun kami berlebih, kami bisa, istilah kami itu dropping ke PMI yang lain begitu. Nah kerjasama inilah yang kami jalin. Nah sementara kalau untuk mutu, ya kami sedang berproses untuk nanti dapat sertifikasi CPOB dari Balai POM. Bahkan juga secara organisasinya kan sebagai satu amanat dari peraturan yang ada untuk diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kami berbenah secara organisasi, hubung kemitraan,
menyadarkan masyarakat kerelaan untuk mendonorkan darahnya, sehingga akhirnya kebermanfaatan darah yang kami sediakan bisa dirasakan oleh masyarakat atau pasien yang membutuhkan. Manfaat baik dari mendonorkan darah, diutarakan Restu, salah satu pegawai Kementerian Perhubungan. Menurut dirinya donor darah sangat baik untuk regenerasi dalam darah, dan sangat baik untuk kesehatan. Hal tersebut dikatakan Helma Agnes, pegawai Spektorat. Itu kalau nggak donor, badan tuh rasanya nggak enak. Tapi kalau donor sering, itu seger. Karena kan sirkulasi darah jadi tambah bagus ya. Kalau saya secara pribadi sering sih buat manfaat buat kesehatan, biar darah dalam tubuh biar beregenerasi lagi. Dan menurut Restu, donor darah tersebut selain untuk meningkatkan sirkulasi dalam darah, kegiatan ini sangat baik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan menurut Helma, aksi donor darah tersebut harus terus disupport. Ini merupakan bukti nyata aksi kemanusiaan yang luar biasa. Alhamdulillah bagus, dan memang Kementerian Perhubungan rutin kok selalu melaksanakan ini, dan antusiasnya memang luar biasa. Cuma memang saya dari Inspektorat, sebenarnya teman-teman Inspektorat tuh banyak yang pingin donor, cuma karena kami memang mobilitasnya tinggi untuk dinas luar, audit gitu ya, pemeriksaan, jadi ya terbatas jumlahnya. Tapi ini harus kita support sama-sama, karena ini salah satu bentuk kemanusiaan yang luar biasa. Menurut saya pribadi ini sangat membantu sih buat teman-teman atau para warga yang membutuhkan buat donor darah. Sekaligus buat kita para pendonor ini buat biar darah bisa sirkulasi lagi. Dengan suksesnya pelaksanaan aksi donor darah, Kepala Unit Donor Darah PMI Tangerang Selatan Dr. Suharmanulang mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, dan pihaknya akan menyambut baik untuk instansi lainnya yang ingin bekerja sama untuk kesehatan para pegawainya, dan untuk aksi kemanusiaan. Kedepan dirinya berharap ada aksi donor darah berkelanjutan dengan Kementerian Perhubungan, yang sebelumnya sudah dibicarakan. Ya, kalau di perhubungan kelihatan kami sudah ada pembicaraan, tinggal ditindaklanjuti kepada MOU-nya lah bagaimana. Kalau kami selalu bersedia. Bahkan tidak hanya PMI Tangsel saja. Nanti kita akan undang juga kalau misalnya pendonornya ditarget misalnya 500 atau sampai 1000, ya kami tidak bisa sendirian untuk melakukan donor. Kita ajak PMI sekitarnya. Dan diharapkan kalau nanti ada kementerian yang lain, ya kami sangat menyambut dengan baik. Tinggal bagaimana teknisnya, ya kami akan bicarakan keterlibatan kami atau memerlukan juga kerjasama dengan PMI yang lain. Ya, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih ya atas kerjasama ini, dan mari kita tindak lanjuti yang tadi kami bicarakan dengan para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk bisa secara rutin per bulan. Karena selain kemanusiaan, juga donor darah adalah untuk juga untuk menjadi sehat dan tambah sehat bagi karyawan di Kementerian Perhubungan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia. Ya, Hari Perhubungan Nasional, tetap semangat untuk masyarakat Indonesia. Selamat Hari Perhubungan Nasional ke-53. Semoga jaya selalu.